kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Artika Farhana Salsabila dengan NIM 23010404087. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas dengan NIM 2301040140. Perkenalkan, nama saya Zahra Doreka Putri dengan NIM 23010404105. Kenalin, nama saya Nurul Faizalika Putri dengan NIM 23010400081. Selamat menyaksikan teman-teman. Bye-bye. Halo semuanya, hari ini kita mau tanya-tanya nih ke orang-orang. Tanya-tanya apa? Mau tanya-tanya tentang fungsi konselor sebagai pemimpin kolaborasi. Ikutin keseruan kita, yuk. Yuk. Jadi aku mau tanya nih, kakak tahu nggak apa itu konselor atau guru BK? Kalau atau guru BK itu biasanya itu kan dilihat seperti polisi di sekolah, jadi suka mencari kesalahan siswa-siswa yang nggak tertib itu kak, biasanya nggak gitu sih. Setahu aku ya, jadi kalau guru BK tuh biasanya kalau kita misalnya lagi bermasalah gitu, biasanya guru BK tuh kayak manggil anak-anak yang bermasalah gitu. Kira-kira kakak ada pengalaman apa sama guru BK? Kalau pengalaman sih, saya kan suka terlambat nih. Nah, habis itu saya dipanggil nih di ruangan BK. Habis itu saya itu dihukum kak. Dulu aku waktu SMA sih pernahnya ini kayak rok SMA aku tuh terlalu kependekan gitu, jadi di atas mata kaki. Terus waktu itu aku dipanggil sama guru BK aku kalau misalnya roknya ini kayak dicoret gitu loh untuk gak boleh dipakai lagi. Oke, menurut kakak tahu nggak sih kan konselor tuh berfungsi sebagai pemimpin kolaborasi. Nah, kira-kira kakak tahu nggak maksudnya konselor sebagai pemimpin sebuah kolaborasi? Kurang ngerti sih kalau itu, mungkin kayak kolaborasi antara guru BK sama guru-guru di sekolah kali ya. Kolaborasi dengan wali kelas dan orang tua. Nah, itu gunanya tuh untuk mengatasi masalah siswa yang kurang di bidang mungkin akademiknya atau karirnya itu bermasalah. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya kakak. Ya, sama-sama kak. Nah guys, jadi masih banyak banget ya yang punya soal BK. Bener banget, masih banyak kan itu yang mikir kalau misalnya BK itu sebagai polisi sekolah, tempatnya dihukum, dan buat dimarahin gitu. Jadi kayak BK itu tempat bermasalah gitu. Padahal sebenarnya tuh besar loh. Nah, BK itu tuh bukan polisi sekolah, mereka tuh pendamping untuk perkembangan siswa. Bener banget, sebenarnya BK itu berfungsi sebagai buat bantu siswa untuk memahami diri, terus juga mencegah masalah, terus mengetahui kesulitan, sama membangun potensi siswa, bukan ngasih hukuman aja. Tuh teman-teman. Kira-kira kenapa sih perlu banget konselor sebagai kolaborasi di konselor seperti itu? Nah, siswa itu tuh nggak cuma punya masalah akademik, kadang juga ada permasalahan tekanan belajar, konflik pertemanan, juga ada masalah di rumah, dan emosi yang nggak terlihat. Nah, konselor nih nggak bisa bekerja sendirian. Betul, karena konselor tuh pasti butuh informasi dari guru yang melihat siswa di kelas setiap hari, terus juga dari orang tua yang ada di rumah setiap hari. Jadi nggak boleh sendirian, betul banget. Terus kira-kira fungsinya konselor sebagai pemimpin kolaborasi itu gimana kak? Konselor itu memfasilitasi kerjasama antara guru, orang tua, staf sekolah, sampai pihak eksternal. Nah, konselor itu sebagai pemimpin kolaborasi artinya itu memimpin dengan pengaruh, bukan cuma memimpin doang, tapi juga mengatur komunikasi, nyatuin tujuan, dan ngebantu semua pihak buat fokus ke kebutuhan siswa. Kira-kira karakteristik sebagai pemimpin kolaboratif itu gimana sih kak? Jadi ada beberapa nih ciri-ciri karakteristik pemimpin kolaboratif. Yang pertama tuh semua pihak tuh harus bicara, dan yang kedua masalahnya harus jelas juga, dan yang ketiga tujuannya juga harus realistis, dan yang keempat tanggung jawabnya juga dibagi-bagi. Dan selanjutnya ada saling untuk berbagi pengetahuan, dan solusinya juga dijalankan bareng-bareng. Dan yang terakhir semua pihak update untuk perkembangan siswa-siswanya. Lalu ada juga nih kolaborasi sama guru yang karena kan guru sendiri tuh yang lihat perkembangan siswa dengan cepat kan karena setiap hari ada di kelas. Jadi konselor tuh bisa nih pakai data dari guru itu buat mencocoki nanti kita sebagai konselor tuh harus mengintervensinya sebagai apa seperti itu. Lalu ada juga nih kolaborasi sama orang tua. Gimana tuh kak? Nah, orang tua bisa cerita soal kebiasaan anak yang di rumah.
emosi, sikap, sampai masalah yang nggak kelihatan di sekolah. Nah, dari situ kita tuh bisa lihat loh, pendampingan apa sih yang sebenarnya cocok buat siswa yang seperti itu. Lalu, kira-kira apa aja sih tantangan dan solusi dari Matua sebagai pemimpin kolaboratif? Nah, kadang tuh kolaborasi itu susah karena berbeda persepsi, jadwal padat, atau sekolah belum punya sistem pendukung. Jadi, solusinya apa tuh, Kak? Solusinya mungkin kita harus mengomunikasikannya secara terencana gitu. Kita harus melakukan pertemuan rutin, terus juga media komunikasinya harus jelas gitu. Kita berbicaranya dari mana ke mana. Lalu terus juga kita tuh perlu banget dukungan dan kebijakan dari pihak sekolah untuk mendukung kinerja kita sebagai pemimpin kolaborasi. Di konselor tuh bukan cuma tempat takutan doang ya, guys. Betul, konselor sebagai pemimpin kolaborasi, itu kita harus berkolaborasi dengan guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk membantu siswa berkembang secara optimal. Yuk kenali peran konselor lebih dalam. Bye-bye guys!